Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat dan terlindungi. Baik, hari ini kelas 9 akan bertemu saya di pelajaran seni budaya. Yang pertama yaitu pembelajaran tentang seni lukis. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, anak-anak, setelah kalian belajar, nanti kalian akan memahami tentang aliran gaya lukis, lalu tentang temanya, lalu tentang teknik, lalu tentang alat dan bahan yang bisa digunakan saat melukis. Baik, kita langsung saja mulai pembelajaran seni lukis hari ini. Yang terlebih dahulu adalah pengertian. Seni lukis atau melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Selanjutnya, kita akan pelajari adalah aliran gaya lukisan. Yang pertama, representatif. Dalam melukis, aliran gaya representatif itu mengedepankan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Yang termasuk dari aliran representatif adalah naturalisme. Naturalisme yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Baik, berikut contoh lukisan naturalisme. Lalu yang kedua adalah lukisan realisme, yaitu keadaan tanpa ilusi. Keadaan yang sebenarnya terjadi di suatu masyarakat atau kehidupan masyarakat itu sendiri. Berikut adalah contoh orang membajak sawah yang termasuk aliran gaya realisme. Yang berikutnya termasuk aliran representatif adalah gaya romantisme. Romantisme bisa diartikan dengan melukiskan cerita-cerita yang romantis atau peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Berikut adalah lukisan yang menggambarkan penangkapan Diponegoro. Ini termasuk dari aliran romantisme. Baik, berikutnya. Aliran deformatif, yaitu aliran yang merubah bentuk aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Jadi masih terlihat bentuk dasar aslinya. Yang termasuk aliran deformatif adalah ekspresionisme. Perhatikan contoh lukisan yang pertama, ekspresionisme. Ini adalah contoh aliran ekspresionisme, ekspresi wajah pelukisnya sendiri. Lalu impresionisme, berikut adalah contoh dari lukisan impresionisme. Aliran ini menggambarkan kesan saat objek tersebut dilukis. Jadi misalnya objek tersebut dilukis pada sore hari. Jadi pelukis harus secara cepat melukis objek tersebut agar kesan gelap terangnya tetap ada. Lalu aliran surrealisme yaitu aliran alam mimpi, aliran yang di objeknya ada di alam mimpi. Lalu aliran kubisme. Aliran ini berbentuk dasar dari bentuk-bentuk kubisme atau bentuk-bentuk kubus. Baik, selanjutnya aliran non-representatif. Aliran ini bisa disebut dengan aliran abstrak, yaitu suatu bentuk yang sulit untuk dikenal dari bentuk yang dasarnya. Jadi sudah tidak mengetahui bentuk dasarnya. Yang mengetahui arti lukisan itu hanya pelukisnya saja. Lalu tema seni rupa murni bisa dibagi menjadi 6. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya. Contoh di sini ada lukisan dari Affandi. Kenapa ini termasuk tema hubungan antara manusia dengan dirinya? Karena Affandi melukis dirinya sendiri. Yang kedua,
hubungan antara manusia dengan manusia lain. Apabila temanya hubungan antara manusia dengan manusia lain, jadi pelukis melukis orang lain. Ini contohnya. Hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Ya, ini contoh lukisan yang bertema manusia dengan alam sekitar. Jadi pelukisnya melukis alam di sekitarnya. Lalu yang berikutnya, hubungan antar manusia dengan benda. Jadi pelukis melukis benda-benda yang ada di sekitarnya. Lalu yang berikutnya, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Ya, ini contoh tema manusia dengan aktivitasnya. Ini sedang memanen padi. Selanjutnya, hubungan antara manusia dengan alam khayal atau alam mimpi. Ini contoh lukisan yang objeknya berasal dari alam khayal. Baik, setelah tema kita akan belajar alat dan bahan untuk berkarya seni lukis. Yang pertama, pensil. Saya kira menurut pikiran kalian sudah tahu bagaimana pensil. Lalu ada pensil arang, krayon, pena, tinta, cat minyak, cat air, kuas, pisau palet. Ini contoh dari pisau palet. Lalu palet. Ini contoh dari palet. Baik, jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Yang pertama, mozaik. Berikut contoh dari lukisan mozaik. Terus lukisan kaca, jadi medianya berupa kaca yang dilukis. Lalu lukisan cat minyak, lukisan cat air, lukisan akrilik. Ini yang digunakan adalah cat minyak, air, dan akrilik. Lalu lukisan batik. Berikut contoh lukisan batik. Selanjutnya, teknik berkarya seni lukis. Yang pertama, kalian harus memunculkan ide dulu. Idenya bisa dari alam sekitar kalian, kegiatan kalian, lalu manusia yang ada di sekitar kalian, ya, atau alam mimpi yang kalian alami bisa dijadikan objek lukis kalian. Lalu membuat sketsa. Yang selanjutnya adalah menentukan karyanya, lalu menentukan tekniknya, lalu mewarnainya, lalu finishing. Saya ulangi, yang selanjutnya adalah memunculkan ide, membuat sketsa, menentukan alat berkaryanya, menentukan teknik, lalu mewarnai gambarnya, lalu finishing. Baik, setelah materi tersebut, kalian mendapatkan tugas. Yang pertama, tugasnya adalah lukislah suatu objek dengan menggunakan teknik akuarel atau menggunakan cat air. Jadi saya ulangi, melukis suatu objek dengan menggunakan teknik akuarel, yaitu menggunakan cat air. Yang pertama, yaitu menggunakan media kertas gambar ukuran A3, lalu hasil lukisannya difoto, lalu dikirim melalui link pembelajaran yang ada di tabel. Saya ulangi, menggunakan media kertas gambar ukuran A3, lalu difoto, lalu dikirim melalui link pembelajaran. Baik anak-anak, apakah sudah jelas tentang tugas hari ini? Bu Novi ulangi, tugasnya adalah melukis suatu objek dengan menggunakan teknik akuarel atau menggunakan cat air. Jadi kalian nanti melukisnya menggunakan cat air. Catatannya adalah objek gambar dengan kertas jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar.
ya. Jadi disesuaikan dengan ukuran kertas. Selanjutnya, ketentuan tugasnya menggunakan kertas ukuran A3. Setelah melukis, kalian menggambar. Setelah melukis, kalian foto hasil lukisan kalian, lalu dikirim melalui link pembelajaran yang ada di tabel. Baik anak-anak, sudah jelas ya tugas dan materi hari ini. Semoga materi yang Bu Novi sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian, menambah pengetahuan kalian di rumah. Dan di rumah kalian tetap semangat untuk belajar, tetap jaga jarak dengan orang lain, tetap pakai masker, rajin cuci tangan. Baik, untuk pembelajaran ini Bu Novi akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.